Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran saya mengenai Basic Web Development. Perkenalkan, nama saya Faril Ahmad Sudrajat dengan NIM 240100120130118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript atau JS. Ketiga bahasa ini merupakan penting ya dalam proses pengembangan website. Jika dianalogikan, HTML itu merupakan kerangka atau struktur dari websitenya, dan CSS itu merupakan penambahan gaya atau tampilan agar website ini terlihat lebih menarik. Dan JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang memungkinkan website ini untuk mengimplementasikan logika supaya website juga terlihat ini ya, dapat berinteraksi dengan user. Seperti itu. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk membangun halaman web. Biasanya, HTML digunakan untuk mengatur struktur dan konten sebuah halaman web. Itulah mengapa HTML menurut saya jika dianalogikan itu seperti kerangka atau tulang manusia dari seluruh tubuh yang dapat menopang keseluruhan dari tubuhnya. HTML dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Tim Berners-Lee merupakan ilmuwan asal Inggris. Tim juga dianggap menemukan WWW atau World Wide Web. HTML diciptakan sebagai bagian dari proyek WWW. Selain itu, tim juga berperan dalam merancang HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan URL atau Unit Resources Link. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang penting dalam memegang peran website. Berikut merupakan contoh penggunaan HTML secara sederhana. Dapat dilihat pada gambar 1 bahwasanya setiap halaman HTML dimulai dengan tag HTML dan diakhiri dengan tag /HTML. Dan setiap elemen HTML terdapat kurung buka dan kurung tutup. Jika diperhatikan lagi, terdapat head dan body. Head merupakan bagian yang menghubungkan dokumen HTML dengan sumber daya eksternal. Sementara body merupakan bagian atau konten dari isi HTML tersebut, yang dimana isi dari website tersebut. Misalnya dalam gambar 1, dalam body itu terdapat elemen H1 dan P. HTML memiliki beberapa elemen-elemen. Di antaranya ada H1 sampai H6. Itu merupakan heading dari 1 sampai 6. Terus ada elemen P untuk membuat paragraf teks, dan ada elemen IMG atau image untuk menyisipkan gambar. Lalu ada ul dan all yang berarti unordered list dan ordered list. Lalu selanjutnya ada A atau anchor untuk menyisipkan hyperlink, dan terakhir ada div atau itu untuk membuat kontainer. Biasanya dari semua elemen ini yang paling sering terpakai itu div ya, karena sering membuat kontainer. Apabila Anda tadi memperhatikan source code dari slide sebelumnya, terdapat beberapa kode yang asing ya, yaitu ada class, href, sama src. Apakah itu? Ketiga tersebut merupakan salah 3 dari atribut HTML. Atribut merupakan informasi tambahan dari sebuah elemen HTML yang dapat mempengaruhi perilaku dari sebuah elemen tersebut. Elemen HTML ini atributnya ada banyak. Ada class, ada ID, ada alternatif, ada src, ada ref, masih banyak lagi. Dan kesemuanya itu memiliki fungsi masing-masing di setiap elemen. Dan ini merupakan output dari kerangka HTML dari website yang akan kita buat. Bisa dilihat bahwasanya website ini masih kosongan ya, masih kosong melompong, masih belum ada tampilan apa-apa, masih belum ada gaya yang bisa mempercantik dari website ini. Ini masih struktur dan kerangka doang. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai CSS. Apa itu CSS? CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengendalikan tampilan dan gaya elemen-elemen dalam dokumen HTML. Karena CSS ini lebih fokus dalam penampilan, maka saya rasa CSS cocok untuk dianalogikan sebagai kulit dan organ luar dari tubuh manusia. CSS diperkenalkan oleh Hakon Wimley dan Bert Bos pada tahun 1996.
Håkon Wyomli merupakan ahli komputer dan teknologi informasi yang berasal dari Norwegia, sementara Bert Bos merupakan ahli desain komputer yang berasal dari Belanda. Mereka berdua bekerja sebagai seorang peneliti di salah satu organisasi di Eropa. Lalu mereka merancang dan mengembangkan CSS sebagai cara untuk memisahkan gaya dan tata letak dari dokumen HTML. Namun yang masih konsisten hingga saat ini dalam mengembangkan CSS ialah Håkon Wyomli. Karena Håkon Wyomli tergabung dalam W3C, yang dimana W3C ini masih konsisten mengembangkan CSS hingga saat ini. Berikut merupakan contoh penggunaan CSS secara sederhana. Bisa dilihat pada gambar 2 bahwasanya warna background yang awalnya putih dan kosong sekarang menjadi berwarna biru muda. Hal tersebut terjadi karena elemen body yang merupakan isi dari HTML diubah warna backgroundnya menjadi warna biru muda. Bisa dilihat pada gambar 1 bahwasanya terdapat kode CSS yang dimana body 1 mengeluarkan properti dengan background color dan nilai dari properti tersebut ialah light blue. Nah, setelah diubah nilainya, pada head yang dimana berfungsi untuk menghubungkan dokumen HTML dengan sumber daya eksternal, dihubungkan style sheet-nya. Bisa dilihat pada gambar 3, itu merupakan contoh penghubungan dari dokumen HTML dengan sumber daya eksternal. Struktur dari kode CSS ada 3, yaitu selector, property, dan value. Selector yaitu untuk memanggil elemen mana yang akan diubah. Di dalam gambar bisa dilihat bahwasanya selector itu ada body, H1, A, dan P. Sementara property itu merupakan atribut yang digunakan untuk mendefinisikan tampilan. Kalau dalam gambar tuh bisa background color atau font family, atau margin juga bisa. Nah, untuk value ini nilai dari properti yang akan kita ubah. Misalnya nilainya kalau dalam gambar tuh bisa red, bisa nama font, Lucida Sans, atau 0px untuk mendefinisikan satuan gaya, seperti itu. Bisa diperhatikan coba dari kedua gambar tersebut apakah ada yang berbeda? Ya, betul. Pada tulisan di gambar 1, dari kata ini div sampai ke bawah itu masih berwarna merah. Sementara pada gambar 2, dari kata ini div sampai ke bawah itu berwarna biru dan berbeda-beda, tidak seperti yang gambar 1. Mengapa kira-kira hal itu bisa terjadi ya? Mungkin bisa diperhatikan pada gambar 1 dari source code-nya yang merepresentasikan outputnya di slide sebelumnya. Pada gambar 1 terdapat tulisan kelas dengan nilai kelas 1, dan kelas 1 memiliki berbagai elemen di dalamnya. Maka pada gambar 2 dispesifikasikan untuk elemen-elemen yang akan diubah tampilannya. Perhatikan penulisannya. Penulisan selektor pada gambar 2 terdapat 2 jenis. Ada yang hanya dituliskan elemennya saja, ada yang terdapat dalam penulisan kodenya titik kelas 1. Begitupun untuk penggunaan lain. Titik kelas 1 itu merupakan selektor untuk menspesifikasikan terhadap kelas dengan kelas 1. Dalam CSS, selektor dapat digunakan elemennya saja, atau dengan kelas, atau dengan ID. Apabila kita tidak menspesifikkan tampilan, maka tampilan akan sesuai dengan parent-nya, atau biasa yang disebut sebagai sifat inheritance atau turunan. Oleh karena itu, apabila ingin mengganti tampilan dengan elemen yang sama, gunakan kelas agar lebih spesifik, seperti yang saya lakukan di website ini. Bisa dilihat pada gambar bahwasanya perbedaannya cukup jelas ya. HTML atau website yang dibuat dengan HTML saja, sementara website yang dibuat dengan CSS. Oleh karena itu CSS penting dalam pengembangan website untuk terlihat lebih menarik oleh user. Karena website kita sudah diberi kerangka dan sudah diberi kulit, maka website kita hampir sepenuhnya jadi. Namun belum jadi karena masih belum terdapat pengimplementasian logika. Oleh karena itu, mari kita bahas ke JavaScript untuk pembelajaran mengenai implementasi logika untuk website. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat interaksi dan fungsionalitas dinamis pada halaman web. Karena dengan menggunakan JavaScript, website dapat lebih berinteraksi dengan user dan memiliki fungsionalitasnya sendiri. Itulah mengapa saya menyebutnya bahwa JavaScript ini merupakan otak dari pengembangan website.
JavaScript ditemukan oleh Brendan Eich, yaitu programmer dari Amerika, dan ditemukan pada tahun 1995. Pada awalnya, Brendan membuat JavaScript hanya untuk membuat kemampuan scripting pada browser tempat dia bekerja. Sejak kemunculan JavaScript hingga saat ini, JavaScript menjadi bahasa yang cukup populer di kalangan programmer lain. Dalam JavaScript terdapat macam-macam variabel dan tipe data seperti string, number, boolean, array, dan null. Sebenarnya masih banyak lagi tipe-tipe data yang lain seperti big int, object, terus undefined, masih banyak lagi. Cuman saya bahas itu saja karena untuk saat ini, untuk pemula, yang harus dihafal tuh segitu dulu. Selanjutnya dalam JavaScript terdapat fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu atau menghasilkan nilai yang diinginkan. Fungsi memiliki struktur sintaks, nama fungsi, parameter, dan blok kode yang akan dijalankan. Dalam JavaScript juga terdapat manipulasi DOM atau Document Object Model. Manipulasi Document Object Model itu merujuk pada proses mengubah struktur, gaya, atau konten elemen HTML yang ada di halaman web secara dinamis. Contoh manipulasi DOM meliputi mengubah konten elemen, mengubah gaya, dan menanggapi peristiwa. Nah, mari kita kembali ke proyek kita dengan website kucing. Untuk membuat website ini terlihat lebih sedikit interaktif dan memiliki fungsionalitasnya sendiri, mari kita tambahkan elemen HTML button yang memungkinkan user untuk mengklik dari button tersebut. Bisa dilihat pada gambar 1, terdapat 2 button dengan tulisan tentunya dong, dan biasa aja sih. Sebelum kita membuat kode dari JavaScript, kita perlu menghubungkan HTML dengan script dari JavaScript dengan elemen script dan diletakkan di dalam elemen body. Bisa dilihat pada gambar 2, terdapat elemen script yang dimana memiliki atribut src atau source dengan value-nya index.js, yang dimana index.js ini akan berisi kode dari JavaScript. Selanjutnya pada elemen HTML kita akan menambahkan atribut yang diperlukan supaya manipulasi DOM dapat terjadi, seperti menambahkan ID pada H2 dan menambahkan onClick pada button. Bisa dilihat pada gambar 1 bahwasanya di situ saya menambahkan ID dengan value change text dan menambahkan onClick dengan agree untuk button 1 dan onClick dengan disagree untuk button 2. Lalu setelah ditambahkan atribut pada elemen HTML, kita akan membuat kode JavaScript-nya. Bisa dilihat pada gambar 2 bahwa kode ini menggunakan fungsi yang mana tadi saya sebut fungsi memiliki struktur nama fungsi. Nama fungsinya di sini ada agree atau disagree dan parameternya itu kosong dan di dalamnya itu merupakan blok kode yang akan dijalankan. Apabila user mengklik button dengan nilai tentunya dong, maka function agree akan terpanggil dan menjalankan blok kode di dalamnya. Sementara apabila user mengklik dengan button biasa aja sih, function dengan disagree akan dijalankan dengan blok kode di dalamnya. Nah, ini merupakan contoh dari output apabila user mengklik button dengan nilai tentunya dong, maka function agree akan dipanggil dan menghasilkan output seperti ini. Ini contoh apabila user mengklik button dengan biasa aja sih, akan terpanggil function disagree dengan output seperti ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai basic web development. Gimana? Terlihat mudah kan? Tidak terlihat terlalu sulit kan? Karena nyatanya untuk membuat website masih tergolong relatif mudah apabila kita ingin mempelajarinya dengan serius. Jadi, mari kita recap ke belakang. Kali ini kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat website. Setidaknya, 3 bahasa ini merupakan fundamental dan penting dalam pengembangan website, yaitu HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. HTML untuk struktur atau kerangka dengan berbagai elemen dan atribut di dalamnya. CSS untuk tampilan dan gaya dengan berbagai selektor, properti, dan value di dalamnya. Sementara untuk JavaScript, yaitu pembahasan pemrograman untuk implementasi logikanya.
Untuk website dapat berinteraksi dan memiliki fungsionalitasnya sendiri dengan fungsi, variabel, dan tipe data di dalamnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari ketiga bahasa tersebut. Namun untuk saat ini, saya membahasnya hanya secara sederhana, karena nyatanya basic web development ini bisa dipelajari untuk kita semua, baik dari lulusan IT, dari background IT maupun tidak. Tergantung dari kita apakah ingin mempelajarinya atau tidak. Seperti itu. Sekian presentasi dari video pembelajaran saya mengenai basic web development yang telah saya buat. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan membawa perubahan kecil di diri kita. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.